Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tema renungan saat ini adalah forgive. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah sosok korban pembulian yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sudah dibuli, Yusuf masih juga dijual oleh saudara-saudaranya. Sekalipun sudah diperlakukan begitu menyakitkan, Yusuf tidak lantas membenci, marah, atau dendam kepada mereka. Malahan saat kakak-kakaknya datang menghadap kepada Yusuf memohon belas kasihan, dia bukan hanya memaafkan, tetapi juga menenangkan hati saudara-saudaranya. Wow, touch banget Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf luar biasa. Yang terucap dari bibir Yusuf adalah demikian. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kejadian 50 ayat 19. Yusuf lalu berkata lagi, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kejadian 50 ayat 21. Ini menunjukkan bahwa Yusuf tidak dendam terhadap saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, orang yang mendendam, jangankan untuk menghibur dan menenangkan hati orang lain, menghibur hati diri sendiri saja tidak bisa. Yang perlu kita ingat adalah kita sendiri juga bukan manusia yang sempurna. Kita pasti pernah melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang lain. Saat kita melakukan kesalahan pada orang lain, tentu hal yang paling kita inginkan adalah pengampunan atau pemberian maaf dari orang itu. Sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, bagaimanakah perasaan kita kalau orang lain tidak mau memaafkan kesalahan yang kita lakukan? Tentu kita akan bersedih. Karena itu, janganlah mendendam, apalagi berniat membalas kejahatan yang dilakukan orang pada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Ulangan 32 ayat 42. Dendam berasal dari kuasa gelap atau setan. Dendam akan membuat kita merancangkan atau memikirkan hal yang jahat. Dendam juga akan merampas sukacita dan damai sejahtera kita, serta merusak hubungan kita dengan Tuhan. Singkatnya, dendam itu dosa dan berbahaya. Kalau menyimpan dendam itu dosa dan berbahaya, tidak perlu kita menyimpannya. Mari kita buang jauh-jauh semua rasa dendam yang pernah ada. Mintalah agar Tuhan memampukan kita untuk mengampuni dan melupakan kesalahan yang sudah diperbuat orang lain yang membuat hati kita mendendam terhadap mereka. Seperti Yusuf,
Belajarlah melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita alami, semua bertujuan untuk mendewasakan kita di dalam rencananya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter taat. Jangan mendendam, tetapi ampunilah seorang akan yang lain. Karena kita pun juga tak luput dari kesalahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami agar kami mudah memaafkan dan tidak mendendam terhadap sesama kami. Karena kami pun termasuk orang yang tidak layak. Bapa yang baik, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati mereka. Kami ingin menyerahkan juga untuk aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai berkati kami. Apapun yang menjadi karya kami hari ini, kiranya mendatangkan berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.